Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Kita coba bacakan soal skenario bahwa Golkar itu akan gabung dengan koalisi Anies menurut analisis. Coba kita bacakan ya. Analisis plan B Golkar gabung koalisi Anies usai P3 dukung Ganjar Capres. Tidak hanya isu, tetapi tidak hanya analisis, tapi juga saya mendapatkan isu-isunya juga ya dari sumber terpercaya. Tetapi kita akan lihat. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Golkar digoda untuk masuk koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo. Sejumlah pengamat politik menilai ada peluang Golkar merapat ke barisan Nasdem dan kawan-kawan. Ajakan tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia menyebut koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar sudah bubar. Kalau Golkar ingin bergabung dipersilakan, monggo, karena kita tahu koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin dibentuk Golkar sudah bubar. Dia butuh kelompok atau koalisi baru untuk menghadapi pemilu 2024. Kita persilakan, ucap Ali. Ali membuka peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Anies. Namun ia menegaskan posisi itu tak boleh jadi syarat Golkar bergabung dengan koalisi perubahan. Hal senada juga disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Menurut Abu, Airlangga mungkin saja jadi cawapres Anies tetapi perlu perbincangan panjang. Wacana Golkar bergabung dengan koalisi perubahan terus berembus karena Airlangga menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi tersebut. Ia menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY di Cikeas, Bogor, Sabtu 29 April. Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan digelar di daerah MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan Airlangga juga menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB pun mengklaim Airlangga sepakat membawa Golkar masuk koalisi pendukung Prabowo. CNN Indonesia.com telah menghubungi juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio tentang peluang Golkar masuk koalisi pendukung Anies Baswedan. Namun keduanya tak merespons hingga berita ini tayang. Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai Golkar sangat mungkin bergabung dengan koalisi perubahan. Dia beralasan Golkar perlu koalisi yang menawarkan posisi menguntungkan. Menurut Asrinaldi, KIB sudah bubar secara de facto setelah P3 mengusung Ganjar. Selain itu, Airlangga punya kedekatan dengan sejumlah tokoh di barisan pendukung Anies. Dia berpendapat Golkar perlu mendapat posisi cawapres untuk mengerek perolehan suara di Pileg. Posisi cawapres akan menjadi target Golkar bila hendak mencari koalisi baru. Asrinaldi menyoroti elektabilitas Airlangga saat ini. Survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu menyebut elektabilitas Airlangga cuma 0,9%. Anda percaya? Survei Lembaga Survei Indonesia dengan sampling 31 Maret 2023 4 April menyebut elektabilitas Airlangga sebagai cawapres 2,7%. Apakah suara untuk Airlangga bisa menambah suara capresnya? Atau kader Golkar seperti Ridwan Kamil yang dari segi survei cukup tinggi, barangkali dalam beberapa bulan ke depan sangat ketat perbincangannya, ujarnya. Terpisah analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago juga melihat ada kemungkinan Golkar merapat ke koalisi Anies. Ia mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi jika Airlangga tak dapat endorse Jokowi untuk menjadi cawapres Ganjar. Tidak menutup kemungkinan Golkar membuka komunikasi dengan koalisi perubahan. Waktu Ramadan datang ke Nasdem Tower, Surya Paloh kan seniornya Airlangga, ucap Arifki. Meski demikian, ia melihat peluang Golkar merapat ke koalisi perubahan kecil. Hal itu karena Golkar pasti mengincar kursi cawapres. Pada saat yang sama, partai-partai di koalisi perubahan tak kunjung sepakat soal cawapres. Nasdem ingin cawapres dari kalangan NU, Demokrat ingin AHY, PKS menawarkan beberapa sosok agamis untuk jadi pendamping Anies. Di koalisi perubahan masih runyam pembicaraan cawapresnya, ungkapnya. Arifki melanjutkan lebih memungkinkan Golkar bergabung dengan KKIR
bersama Gerindra dan PKB, secara figur Prabowo sudah berpengalaman. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya, apa yang harus dilakukan oleh Golkar dan Erlangga Hartartonya. Celakanya Golkar ini banyak orang yang punya elektabilitas, termasuk Ridwan Kamil misalnya, tetapi terhalang oleh ketua umumnya yang dinomorsatukan untuk menjadi, katakanlah, pemuncak ya Golkar sebagai ya wakil presiden paling banyak. Oke, coba kita bedah satu-satu bagaimana kita melihat Golkar ini. Pertama-tama, Sobat Era sekalian, menurut saya Golkar ini adalah partai yang paling asik. Kenapa asik? Siapapun yang berkuasa, dia pasti akan ikut. Jadi kalau nanti yang berkuasa Anies, dia akan gabung dalam pemerintahan Anies Baswedan. Yang berkuasa Ganjar, gabung juga. Yang berkuasa Prabowo, gabung juga. Secara Erlangga sepertinya juga tidak punya masalah dalam berhubungan dengan ketiga capres tersebut. Dan tidak masalah berhubungan dengan para bohirnya. Ya, misalnya dengan tokoh senior pengasuh. Nah, Prabowo tidak ada pengasuh karena dia tokoh senior. Erlangga tidak ada masalah dengan Prabowo, sepertinya sama-sama di kabinet Jokowi. Tidak ada masalah dengan Anies Baswedan. Tidak ada masalah pula dengan Ganjar Pranowo. Oke, itu satu. Pertanyaannya adalah, berarti kalau demikian apa yang diperlukan oleh Golkar dan Erlangga Hartarto? Saya sudah bisa pastikan siapapun yang menang, Golkar akan ikut dalam pemerintahan. Cuman bedanya kalau dia bagian dari kingmaker, bagian dari kemenangan itu, dia akan mendapatkan portofolio kementerian yang jauh lebih banyak. Tapi kalau dia ikut belakangan, ya mungkin tidak banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, the question is, partai mana yang ingin menjadikan Erlangga, atau pihak mana atau calon mana yang ingin menjadikan Erlangga sebagai calon wakil presiden? Ini menarik. Ya, menarik sesungguhnya. Karena Erlangga ini walaupun dia ketua umum partai terbesar kedua dari sisi kursi, yaitu 85 kursi Golkar. Kita tahu kursi pertama itu jumlah yang terbanyak adalah PDIP dengan 128 kursi. Yang kedua itu Golkar dengan 85 kursi, tapi suaranya lebih banyak Gerindra ya. 3 Gerindra dengan 78 kursi, 4 Nasdem dengan 59 kursi, kemudian PKB dengan 58 kursi. Berikutnya adalah PKS dengan Demokrat dengan 54 kursi, kemudian PKS dengan 50 kursi, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Jadi ini partai yang terbesar nomor 2. Tapi unfortunately Erlangga bukanlah sosok yang seksi untuk dijadikan wakil presiden. Karena latar belakangnya bukanlah pihak yang dibutuhkan sesungguhnya untuk menjadi pendamping calon-calon presiden ini. Karena dari 3 calon presiden ini mereka membutuhkan sosok yang mewakili Islam. Dan ini makin menunjukkan, siapa bilang politik identitas itu tidak bermain? Jalan dong. Kita kan tidak hanya memilih calon atau pasangan berdasarkan prinsip meritokrasi, tetapi kita bicara memasang-masangkannya sesuai dengan pasar atau market politiknya. Nah, market politik yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan adalah market politik yang bisa membujuk Islam tradisional dan nasionalis PDIP. Karena itu spektrumnya adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu satu. Yang dibutuhkan Ganjar juga adalah kelompok Islam. Tapi bukan kelompok Islam NU, karena NU secara tradisional itu lebih pro kepada pemerintahan Presiden Jokowi, dan Jokowi mengendorse Ganjar juga. Yang dibutuhkan adalah kelompok Islam modernis.
seperti misalnya Ridwan Kamil atau Sandiaga Salahuddin Uno. Sementara Prabowo Subianto yang dibutuhkan kelompok Islam juga bisa, dan kelompok Islam sebenarnya kelompok Islam tradisional yang dia butuhkan, karena Islam modernis itu pernah mengendorse Prabowo karena tidak ada alternatif calon lain. Waktu itu berhadapan dengan Jokowi 2014-2019 yang dipersepsikan sebagai tengah kiri. Kalaupun didukung Islam, Islam yang dalam spektrum kiri. Jadi ada Islam kiri, ada Islam kanan. Walaupun itu barangkali istilah yang kurang tepat. Tapi kalau kita pakai garis politik, Islam Masyumi dan Islam NU kira-kira begitu ya. Secara umum kalau kita referensinya pemilu 55. Islam tradisional, Islam modernis. Oke, sobat semuanya. Karena itu baik nemplok di koalisi Anies, nemplok di koalisi di koalisi Ganjar, nemplok di koalisi Prabowo, peluang Erlangga tidak besar, walaupun Golkar besar. Tapi jangan lupa studi yang dilakukan oleh Marzuki Ali misalnya mengatakan, studi dokter dia ya, bahwa peran aktor, peran calon jauh lebih besar ketimbang dukungan partai politik. Tapi kenapa Ganjar ragu? Ya karena ada Megawati sebenarnya. Karena Megawati aktor yang berpengaruh sesungguhnya. Jadi kalau seandainya Ganjar dicalonkan tapi Megawati tidak mengendorse, maka suara PDIP akan hilang. Makanya Ganjar tidak mau dicalonkan oleh KIB dan diasuh oleh duo istana yaitu Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Dia memilih diasuh tetap oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, sobat RH semuanya ya, karena itu memang dilematis bagi Erlangga Hartarto. Belum lagi mendapatkan tantangan misalnya KLB dan lain sebagainya seandainya dia Mbalilo. Tapi jangan lupa bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu masih menjadi dewan penasehat di Golkar. Dewan pembina atau dewan penasehat sepertinya. Bisa saja dia mengarahkan Golkar mendukung Anies Baswedan. Walaupun katakanlah Erlangga tidak mendapatkan posisi wakil presiden, tapi itu strategis. Ya, karena dia tidak bisa masuk di pengasuhan Ganjar karena yang mengasuh adalah Megawati dan Megawati adalah tokoh yang berseberangan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dia tidak perlu masuk dalam pengasuhan Prabowo karena Prabowo adalah tokoh senior yang punya partai politik sendiri. Nah, dia barangkali mau dan bisa masuk dalam pengasuhan Anies Baswedan. Hancur Mina ya. Tapi tentu tidak bisa vulgar. Harus di belakang layar cukup mepet-mepet Surya Paloh. Jadi yang berkomunikasi dan muncul di publik tetap Surya Palohnya. Tapi kan LBP bisa mepet-mepet ke sana. That's politik. Saya hanya ingin mengemukakan ya itulah politik kita. Nah, kalaupun ada analisis seperti itu ya kita harapkan bahwa pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang amanah, yang fatonah, yang tablik, yang sidik ya. Jadi pemimpin yang cerdas, yang lurus, yang juga bisa dipercaya dan terakhir yang menyampaikan. Ya, menyampaikan itu artinya kalau Anda pintar, Anda sidik, lurus, Anda punya kapasitas tapi tidak bisa menyampaikannya atau tidak menyampaikannya kepada masyarakat tidak ada gunanya. Makanya saya mengkritik semboyan banyak omong ya atau silent is gold. Diam itu kalau kita tidak ngomong yang benar atau tidak ngomong yang tidak bermanfaat atau yang tidak ngomong yang bermanfaat. Tapi kalau kita ngomong yang benar, ngomong yang bermanfaat, ya itu wajib kita menyampaikannya bahkan many times berkali-kali karena kita sadar manusia mudah lupa ya. Jadi sobat era sekalian, kalau saya melihat bacaan seperti itu ya, probabilitas itu selalu ada. Tapi kalau misalnya Erlangga mau berani sedikit dan dia mau lepas dari kungkungan itu, ya coba-coba saja dia bikin poros keempat, Erlangga Zulkifli Hasan.
Jadi sekalian aja ngeroyok Anies 3-1. Tapi kan belum tentu strategis juga. Jadi kalau Erlangga Zulkifli Hasan itu seperti pasangan Hamzahas dan Agung Gemular, pasangan hiburan. Tapi penting bagi partainya, baik bagi Golkar maupun PAN untuk menegakkan harkat dan martabat. Jadi mereka mendapatkan slotting perdebatan. Mereka bisa berdebat dengan cara santai, tapi yang jelas panggung mereka dapatkan. Soalnya adalah pengasuh mereka di istana apakah membolehkan untuk mandiri seperti itu. Dan khusus kepada Erlangga, kalau dia bergabung dengan koalisi Anies misalnya, ya bergantung kepada LBP sepertinya memberikan restu atau tidak. Kalau LBP memberikan restu, gabung dia. Dan tidak ada masalah barangkali dengan kasus-kasus yang bisa menjadi proyek penyanderaan elit-elit politik yang ada di lingkar kekuasaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.